Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Rike Indriani, mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani, jurusan Teknik Elektro dengan NIM 22111810002. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jenis dari modulasi, yaitu PCM atau Pulse Code Modulation atau modulasi kode pulsa. Nah, penjelasan pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu modulasi. Modulasi adalah proses perubahan suatu gelombang sehingga menjadikan suatu sinyal dapat membawa suatu informasi dalam proses modulasi. Suatu sinyal informasi biasanya berfrekuensi rendah yang ditumpangi ke dalam suatu gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Beralih ke pembahasan selanjutnya, apakah pulse modulation atau modulasi pulsa itu? Pada modulasi pulsa, pembawa informasi berupa deretan pulsa-pulsa. Pembawa informasi yang berupa deretan pulsa-pulsa ini kemudian dimodulasi oleh sinyal informasi, sehingga parameternya berubah sesuai dengan besarnya amplitudo dari sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Nah, gambar berikut merupakan salah satu contoh dari PCM, Pulse Code Modulation. Pada Pulse Modulation terdapat beberapa klasifikasi, yaitu Analog Pulse Modulation ada 3. Yang pertama, Pulse Amplitude Modulation atau PAM. Yang kedua, Pulse Width Modulation atau PWM. Dan yang ketiga, Pulse Position atau PPM. Untuk Digital Pulse Modulation ada 2. Yang pertama, Pulse Code Modulation atau PCM. Dan yang kedua, ada Delta Modulation atau DM. Beralih ke pembahasan yang utamanya, yaitu PCM, Pulse Code Modulation atau modulasi kode pulsa. PCM merupakan salah satu teknik untuk memproses suatu sinyal analog menjadi sebuah sinyal digital melalui kode-kode pulsa. Contohnya yaitu mengubah sinyal voice atau suara analog menjadi sebuah sinyal digital. Dapat dilihat pada gambar sebagai ilustrasi dari suara manusia dan akan berubah menjadi bilangan biner. Kemudian ada proses apa saja sih yang terjadi dalam sebuah PCM? Yang pertama ada filter, tapis atau penyaringan. Yang kedua ada sampling atau pencuplikan. Yang ketiga ada quantizing atau kuantisasi. Dan yang keempat ada encoding atau pengkodean. Untuk tahapan proses yang pertama yaitu filter. Filter merupakan proses penyaringan sinyal dengan menggunakan LPF, Low Pass Filter, atau dengan menggunakan BPF, Band Pass Filter. Untuk proses yang kedua yaitu sampling. Sampling merupakan proses pengambilan sampel atau sinyal analog pada titik tertentu secara teratur dan berurutan. Frekuensi sampling harus lebih besar 2 kali dari frekuensi yang disampling, menurut teorema Nyquist. Jika tidak, maka sinyal akan saling tumpang tindih atau overlapping, dan akan ada informasi data yang hilang, yang disebut juga sebagai distorsi aliasing. Dapat dilihat pada gambar, untuk mengirimkan informasi dalam suatu sinyal, tidak perlu seluruh sinyal ditransmisikan, cukup diambil sampelnya saja, seperti gambar di atas, yaitu sinyal analog yang ditransmisikan cukup diambil sampelnya, dicuplik sesuai dengan amplitudo sinyal asli dengan interval waktu tertentu. Berikutnya adalah contoh proses dari sampling atau pencuplikan, yaitu untuk telekomunikasi telepon dengan frekuensi dari sinyal bicara analog
yaitu 300 sampai 3400 Hz. Namun yang diambil adalah frekuensi yang paling tinggi, yaitu 4000 Hz. Sesuai dengan teorema Nyquist yang telah dijelaskan sebelumnya, maka banyaknya sampling yang dibutuhkan adalah 8000 sampel per detik atau 8 kHz. Apabila jumlah sampling atau pencuplikan kurang dari 8000 sampel per detik, maka akan terdapat informasi yang hilang. Untuk proses yang ketiga yaitu kuantisasi. Kuantisasi merupakan sebuah proses klasifikasi cuplikan sinyal ke dalam interval-interval kuantisasi. Jumlah interval kuantisasi atau level ditentukan dengan persamaan, yaitu jumlah interval atau L sama dengan 2 pangkat N, dengan N adalah jumlah bit untuk penyandian. Contohnya yaitu komunikasi telepon dengan menggunakan penyandian yang digunakan adalah 8 bit, maka jumlah interval kuantisasinya yaitu 2 pangkat N, 2 pangkat 8 sama dengan 256. Kemudian untuk besarnya interval kuantisasi juga dapat ditentukan dengan persamaan, yaitu delta V sama dengan Vmax dikurangi Vmin dibagi 2 pangkat N. Nah, gambar berikut adalah contoh dari sinyal tercuplik yang dapat dikuantisasi dengan jumlah bit sama dengan 3 atau N sama dengan 3 sehingga menghasilkan L sama dengan 8, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan untuk delta V diketahui Vmax sama dengan 20 volt dan Vmin sama dengan minus 20. Sehingga 20 dikurangi minus 20 dibagi dengan 8 menjadi 5 volt. Apa yang dimaksud dengan 5 volt? 5 volt adalah interval dari minus 20 hingga 20. Kemudian ambil contoh untuk interval dari 10 sampai 15. Terdapat nilai tengah, yaitu 12,5. Dan terdapat nilai tengah untuk semua kelas. Yang garis pink ini adalah sinyal tersampling. Kemudian ambil contoh untuk nilai 16,2. Nilai 16,2 termasuk ke dalam interval 15 dan 20. Kemudian dapat disimpulkan sinyal kuantisasi dari sinyal tercuplik 16,2 adalah 17,5. Yang diambil adalah nilai titik tengahnya dari setiap interval kelas. Begitu juga dengan yang lainnya, sama. Untuk proses yang keempat yaitu pengkodean. Pengkodean merupakan proses mengubah besaran amplitudo sampling ke bentuk kode digital biner. Kemudian untuk gambar berikut adalah proses mengubah sinyal tercuplik menjadi sebuah kode atau bit. Contoh sinyal tercuplik 7,5 termasuk ke dalam interval kelas 5 hingga 10. Dan dapat dilihat yaitu termasuk ke dalam kode 101. Maka dapat diubah untuk sinyal tercuplik 7,5 ini dengan kode 101. Begitu juga dengan yang lainnya, sama. Untuk penjelasan berikutnya yaitu mengenai blok diagram PCM. Proses tahapan yang pertama yaitu filter dengan menggunakan LPF atau BPF. Dan diketahui saluran suara dari telepon yaitu 0,3 hingga 3,4 kHz, sehingga suara telepon suara manusia yang berupa sinyal analog harus difilter, agar meyakinkan frekuensi yang lolos berada di rentang frekuensi suara saluran telepon. Sinyal analog adalah sinyal suara dari manusia. Kemudian akan melewati proses berikutnya, yaitu sampling atau pencuplikan. Dengan alat yang digunakan adalah switch atau saklar. Kecepatan saklar membuka dan menutup ini menggunakan frekuensi sampling. Tujuannya untuk mengambil sampel dan mencegah aliasing atau tumpang tindih antara sinyal informasi. Keluaran dari proses sampling adalah sinyal pump yang diambil sampelnya dalam rentang waktu tertentu. Proses selanjutnya yaitu adalah kuantisasi. Nama alatnya adalah quantizer. Untuk kuantisasi terdapat 4 kuantisasi,
yaitu kuantisasi non-linear, kuantisasi linear, kuantisasi expander, dan kuantisasi kompresor. Sedangkan kuantisasi merupakan proses pembulatan amplitudo sinyal menjadi nilai tertentu. Nah, pada proses kali ini, kuantisasi yang digunakan adalah kuantisasi kompresor, yang karakteristiknya yaitu mengurangi noise dengan memperbesar amplitudo. Kemudian tahap berikutnya yaitu encoder atau pengkodean. Pulsa-pulsa dari quantizer akan dikodekan menjadi biner-biner tertentu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, begitulah blok diagram dari PCM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.